Tes, 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 tes. Tes kedua, ya. Tes. Suaranya di Harusnya ada dashboard dan ayat. Pak Iman, maka dikawin. Ya, enggak Pak. Baik Bapak dan Ibu, untuk Abdul Fatih sebagai ketua PKPKD sudah hadir. Kesempatan ini kita mulai saja acara rapat koordinasi virtual penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garut tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Kepala Bapeda, para kepala SKPD yang sedang sebanyak 25 SKPD. Yang diundang lagi adalah 42 TKSK sebagai supervisor dengan rumah harapan masyarakat, tambah lagi dengan fasilitator desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul melaksanakan rapat dalam situasi pandemi pelaksanaan PPKM. Walaupun demikian, kita tidak mengurangi waktu kita, khususnya kinerja pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Garut. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saya bacakan saja agenda hari ini kaitan dengan izin menyampaikan laporan dulu ke Pak Wakil Bupati. Pada kesempatan ini jumlah yang diundang itu hampir 500 orang, tapi baru hadir
sekitar yang berpartisipasi di sini ada 188 orang, yaitu dari SKPD, kepala SKPD yang mewakili 25 SKPD, ditambah dari unsur PKSK, unsur fasilitator. Itu ini sebagai bagian informasi. Terus tujuan dari rapat virtual, rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini adalah penyelesaian program kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garut, apa yang sudah sedang dan apa yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sampai kepada nanti tingkat desa maupun tingkat RW. Terus kaitan dengan penyamaan persepsi juga pembinaan sumber daya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garut untuk melibatkan seluruh sektor pemangku kepentingan. Terus lagi sinergitas pelaksanaan program, karena sekarang dalam tahap perencanaan itu pembahasan PPAS untuk kaitan masalah program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan sinergitas program antar SKPD untuk pelaksanaan tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu kita lanjut kepada acara pertama, yaitu mari kita buka bersama-sama pada kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu kita lanjutkan itu sambutan dan arahan dari Ketua TKPKD tim koordinasi penanggulangan daerah Kabupaten Garut kepada penanggulangan kemiskinan, kepada Pak Wakil Bupati. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pembawa acara Pak Kabid Sosbud. Juga yang saya hormati Kabid Pak Abu ya dari Dinas Sosial. Yang saya hormati para TKSK, para fasilitator yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita kembali melaksanakan koordinasi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah PPKM leveling. Dan tentu sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerja yang dilakukan di lapangan, terutama para fasilitator, ya, TKSK dan juga seluruh dinas yang terkait, karena dalam masa pandemi ini salah satu ujung tombak ya, dalam rangka memberikan solusi adalah Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa PPKM leveling ini sampai tanggal 25 Juli ini kita level 4. Ya, artinya sama ya level darurat gitu ya. Istilahnya jadi leveling ya, level 4. Dan angka kesakitan, angka kematian udah turun ya. Turun 44% ya, kemarin laporan ya turun 44%. Memang kita sempat banyak kekhawatiran ya, di awal-awal itu. Kenapa? Karena angka kematian sangat tinggi. Sehari itu bisa 30 orang atau 28 orang. Rumah sakit juga bornya mungkin 90% lebih lah gitu ya. Sekarang alhamdulillah ya turun. Nah, salah satunya adalah rumah sakit kita bornya itu 37%. 37%. Ya, artinya ini kondisi yang sangat berbeda sekali pada saat bor kita di angka 90%. Ya. Belum lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, ya, yang mana alhamdulillah sekarang sudah mulai tertanggulangi, ya, baik ya,
di tingkat rumah sakit, tingkat puskesmas, ya, maupun tingkat desa. Karena di desa itu ada yang namanya isolasi desa. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian saya yakin terlibat di dalamnya, ya, karena biasanya fasilitator atau TKSK itu selalu hadir, selalu ada dalam kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19. Dan tentu yang sangat dasar itu adalah pengaruh sosial ekonomi. Ya. Pengaruh sosial ekonomi dari kondisi COVID-19 sekarang. Ekonomi kita, ya pertumbuhan ekonomi kita, ya sangat sekarang sudah diperkirakan ya 3,5%. Ya. Kemudian yang kalau kita amati ya pelaku-pelaku ekonomi kita, karena memang kita sekarang harus di rumah, ya, kemudian juga mengurangi mobilisasi, ya, jadi kegiatan-kegiatan ekonomi kita jelas sangat berkurang. Nah ini dampak sosialnya sangat besar, sangat banyak. Ya. Beberapa kelompok masyarakat ya, menemui Bapak Bupati, ya terakhir dari PHRI, ya, PHRI menemui Bapak Bupati dan karyawan-karyawan PHRI, hotel, restoran ya, akan mendapatkan bantuan sosial 250.000 ya, dan terus ya saya kira kelompok-kelompok yang lain juga banyak yang sudah menghadap ya, yang mana sangat terasakan dampak daripada COVID-19 daripada PPKM darurat ataupun PPKM leveling. Nah, tentu saya sangat berharap karena Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan, ya, bagaimana bisa membaca kondisi dan situasi yang ada di masyarakat, ya, agar tidak ada satupun masyarakat kita yang kelaparan atau dapurnya tengebul gitu ya. Jadi sangat dari fasilitator-fasilitator kita dari TKSK ya tentu menjadi yang paling depan ya bagaimana menangani masyarakat kita yang tentu yang kesulitan makan yang disebabkan karena PPKM darurat atau PPKM level. Maka itu saya ucapkan terima kasih. Nah di samping itu juga ya karena ada yang sangat menentukan, yang sangat penting ya di dalam kita memberikan bantuan. Sangat penting di dalam kita ya melakukan upaya-upaya atau solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu data. Nah, kita masih ingat pada saat ada bantuan ya pada saat gelombang 1 ya. Mungkin masih ingat karena TKSK saya kumpulkan semua ya per beberapa kecamatan gitu. Itu bagaimana data-data kita itu ternyata ya ini ya perlu banyak perbaikan-perbaikan. Ya. Kita masih ingat berapa data yang mendapatkan PKH, berapa yang mendapatkan BPNT, ya, berapa yang mendapatkan PKH dan BPNT, ya. Nah ini berapa yang mendapatkan bantuan dari provinsi? Kalau sekarang kan dari provinsi tidak ada, ya, karena kita sekarang bantuan dari pusat, ya, kemudian bantuan dari kabupaten, bantuan dari desa, ya, untuk ini. Tetapi tetap ujungnya adalah kepada data. Nah, ternyata ya data-data yang kita miliki ya, Kabupaten Garut ini adalah yang kurang aktif ya, dalam perbaikan atau verifikasi dan validasi data ya, atau verifikasi dan validasi DTKS. Jadi kalau kita teruskan DTKS ya DTKS lah gitu ya. Hingga Januari 2020, persentase perbaikan DTKS Kabupaten Garut hanya 2,22%. Dengan usulan baru 2,98%.
dan termasuk kategori perbaikan yang rendah. Ini memang prihatinkan ya. Ketika ada program Peripali, ya kita termasuk kategori perbaikan yang rendah. Padahal yang kita bicarakan ya di lapangan, saya dengan fasilitator, saya dengan TKSK, itu bagaimana ya ada data-data yang tidak valid di lapangan. Ada yang memang ini sudah tidak perlu mendapatkan bantuan, oh ini yang baru ya miskin baru dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat di lapangan problem kita itu ya seperti itu ya. Nah, ketika ada program bagaimana kita harus melakukan verifikasi dan validasi, ternyata kita rendah. Nah, ini kan ironis ya. Di satu sisi kita memang sangat membutuhkan desakan dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian juga melihat kondisi di lapangan bagaimana ya banyak ketidaksesuaian. Saya juga berdasarkan masukan-masukan dari fasilitator dan juga dari TKSK. Ya. Sedangkan ketika diberikan ya, program oleh pemerintah pusat yang terkait dengan Peripali, ternyata kita termasuk ya kategori perbaikan rendah. Walaupun ya sekarang sudah mulai naik ya, tapi belum diverifikasi oleh pusat. Sekarang alhamdulillah sekaligus saya ucapkan terima kasih pada bulan ini naik menjadi 54%. Ya. 54% ya, dari 2% ya naik sekarang 54%. Tapi masih banyak PR kita, masih 46% lagi ya, yang harus kita selesaikan. Padahal ini harus selesai bulan apa Pak? Bulan ini, ya bulan ini. Ya. Nah, kalau kita rinci, ya kalau kita rinci dalam DTKS terdapat 1.544.181 jiwa atau 422.457 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Garut tersebar di 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 424 desa. Nah, ada beberapa desa yang penduduk miskin dan rentan miskinnya paling banyak. Ini tolong diperhatikan. Ini ada harusnya nih Pak Lurah juga hadir nih ya, Pak Lurah, Pak Camat, karena kita ada data-data yang memang ini harus dicermati. Salah satunya adalah yang paling banyak miskin itu adalah Kelurahan Kota Kulon. Semuanya berjumlah 14.498 jiwa. Ini kan kota ya. Jadi memang yang paling banyak miskin itu ternyata kalau lihat data di sini ada di perkotaan. Ya. Malah yang paling sedikit penduduk miskin dan rentan miskinnya malah di daerah pedesaan, di Wanaraja, di sini Sindang Prabu dengan 872 jiwa. Jadi ini harus mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena di sini juga ya ketika banyak yang miskin, ya, ada banyak kerentanan-kerentanan yang harus diperhatikan. Ada beberapa tindakan-tindakan, ada beberapa solusi, apalagi ketika ada COVID-19, ya, mungkin ini dampaknya akan lebih besar dan lebih berat. Ya. Apalagi Kota Kulon mungkin dilihat pekerjaannya, misalkan, oh pekerjaannya banyak informal, misalkan sektor informal. Dan kita tahu bahwa sektor informal adalah sektor yang paling banyak mendapatkan ya pengaruh ya, besar ya, terhadap kebijakan yang dilakukan PPKM darurat. Ya. Sektor informal itu sektor anu tepugu gajina lah gitu ya, ya gitu. Nah, ada beberapa problem yang mungkin ini jadi pemikiran kita bersama. Penduduk yang memiliki NIK tidak valid di Kabupaten Garut masih besar. 618.762 jiwa atau 40% dari total individu dalam DTKS yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Sejumlah kecamatan memiliki NIK invalid di atas 4.000 jiwa. Dengan jumlah paling besar mencapai 8.170 di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Ini problem kita. Makanya nanti ini ada PR tersendiri kita dengan
Dinas Dukcapil. Ya. Dengan Dukcapil ada problem yang harus kita selesaikan karena tadi NIK ya yang tidak valid, berarti kita harus ada pemadanan ya Pak Kepala Pemadanan ya. Karena ada beberapa NIK yang tidak valid, ini problem kita. Kemudian penerima program sembako atau BPNT yang paling banyak memiliki NIK tidak valid. Ya, jadi memang yang BPNT ini yang tidak valid itu ternyata cukup besar, 40%. Dari total NIK tidak valid disusul penerima PKH yang memiliki NIK tidak valid, yaitu 185.000 atau 30%-nya. Jadi 40% untuk yang menerima BPNT, 30% yang menerima PKH NIK-nya tidak valid. Tentu ini ada beberapa problem, misalnya mungkin hubungan dengan penyalur juga kan, seperti perbankan dan sebagainya. Ini problemnya di situ ya. Ternyata memang, nah ini kesempatan kita ya. Sekarang kesempatan kita adalah bagaimana kita ya melakukan verifikasi dan validasi sehingga salah satunya adalah berkurangnya NIK yang tidak valid. Lanjut. Nah, proporsi penerima dan komplementaritas program bantuan sosial di tingkat Kabupaten Garut dari total 1.544.181 jiwa yang ada di DTKS sebanyak 1.030.060 jiwa atau 67% sebagai PBI JK ya. Jadi jaminan kesehatan ya mendapatkan PBI 67%. Memang harusnya 100% ini Pak Kepala Bapeda ini ya. Karena yang miskin itu memang harus mendapatkan PBI, haknya PBI JK. Tapi memang keterbatasan daripada jadi masih banyak ya. Sehingga ketika kita Lapat Ruhama membuka program ya bantuan bagi yang sakit yang non DTKS atau mungkin yang ada dalam DTKS, kita ternyata mengeluarkan dana yang cukup besar. Karena memang hanya 67%. Ya. Jadi wajar kalau misalkan kita mengeluarkan uang melalui Lapat Ruhama, kemudian terserap sangat besar, bahkan pada tahun 2019 itu kita bahkan minus ya, sampai minus ke rumah sakit. Ya memang karena kita mengcover berapa? 33%. Nah, mayoritas PBI JK yang jaminan kesehatan tersebar di desil 1, 2, dan 3. Ini masing-masing 324.064, 322.500, dan 257.833 jiwa. Proporsi penduduk miskin dan rentan yang menerima lebih dari satu program sekaligus sebesar 25% keluarga dalam DTKS yang menerima PKH dan BSP sekaligus. Jadi ini ada 25% yang mendapatkan PKH dan BSP. BSP itu apa? Yang pendidikan itu ya. Subsidi ya. Pokoknya PKH dan BSP sekaligus itu hanya 25% saja. Sementara individu dalam DTKS yang menerima PBI dan PIP, PBI itu untuk kesehatan, ya, PIPT untuk pendidikan hanya 5,7%. Jadi ini sangat rendah. Ya, ini gejlok gitu ya, datanya gitu ya. Jadi banyak kepada penerima yang di luar DTKS sebetulnya. Nah, makanya perlu perbaikan ya, data yang tentu menjadi PR kita sekarang. Secara teoritis, seluruh penerima PKH, karena PKH itu adalah kelompok termiskin yang berhak menerima BSP dan PBI sekaligus. Ya, BSP ya bantuan sosial pangan
dan PBI sekaligus. Ya. Seharusnya PKH itu dia dapat BSP, dapat ya BPNT itu ya. Kemudian PBI juga dapat ya, seharusnya. Nah ternyata karena data yang ada sekarang itu belum valid ya, maka hanya sebagian kecil saja. Penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah juga seharusnya menerima PIP. Ya. Jadi memang PKH ini harus mendapatkan perhatian. Karena dia adalah kelompok yang paling miskin, dia berhak mendapatkan BPNT, dia berhak mendapatkan PBI, dia juga berhak mendapatkan PIP. Ya. Nah, ini kan kalau di ini yang mendapatkan BPNT PKH, yang mendapatkan PBI bukan PKH gitu kan banyaknya gitu. Yang PIP juga bukan PKH. Padahal dia dulu yang harus mendapatkan semua bantuan tadi. Bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan pangan. Itu. Lanjut. Nah ini ya. Langkah kebijakan yang akan kita lakukan adalah pemerintah perlu aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara periodik sesuai pedoman pemutakhiran data yang telah disiapkan dan disepakati dengan pemerintah pusat melalui Pusdatin, Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi disinilah ini kan hari ini ya, ini yang verifikasi validasi. Mungkin perlu ada dana dari kita juga ya, dari kabupaten tambahan. Ini juga nanti masuk untuk DTKS ya. 2022 itu ya kita juga harus memberikan perhatian ya. Ini insya Allah disiapkan ya untuk TKSK dan juga fasilitator ya. Pemerintah Kabupaten Garut memanfaatkan DTKS secara lebih luas untuk mendukung perencanaan penganggaran serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan program sektoral di daerah. Jadi DTKS ini betul-betul harus menjadi rujukan. Nah, rujukan ini bukan hanya dalam rangka memberikan bantuan sosial, tetapi juga rujukan ketika kita melakukan perencanaan, penganggaran, dan monitoring, evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan program sektoral di daerah. Nah, ini program sektoral di daerah. Pemerintah kabupaten melalui organisasi OPD terkait perlu melakukan pendalaman atas pemetaan dan beberapa temuan di atas dengan melibatkan sumber daya manusia yang ada di daerah seperti fasilitator SLRT, Puskesos, potensi sumber kesejahteraan sosial, PSKS, dan juga pendamping desa. Pemerintah Kabupaten Garut perlu memastikan penerimaan program ya, perlindungan sosial baik program pusat maupun daerah termasuk yang dikelola oleh pihak pemerintah, terutama desa, kelurahan yang jumlah penduduk miskin dan rentan miskinnya besar. Dan terakhir, pemerintah Kabupaten Garut perlu memperkuat mekanisme pemantauan program perlindungan sosial dan penanganan keluhan warga sampai tingkat desa, kelurahan, sehingga permasalahan terkait program-program perlindungan sosial dapat ditangani segera dengan cara yang baik. Saya kira itu beberapa langkah kebijakan ya, yang harus kita lakukan. Tentu sekali lagi ya, apa yang menjadi ujung tombaknya adalah Bapak dan Ibu sekalian. Saya terima kasih juga dari beberapa dinas hadir ya, dari DKP ya Pak Sekretaris, dari Dinas Pendidikan siapa? Pantib ya, Pantib Dinas Pendidikan ya. Kemudian juga Pak Yayan ya, juga hadir. Tadi saya lihat dari PUPR juga hadir ya, alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi ini adalah kewajiban kita ya. Kewajiban mulia. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa mengurus mengurus orang sakit, orang miskin itu maaf ya, itu pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Sampai kalau kita meninggalkan pekerjaan ini, ya, disebutkan sebagai ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
yang mendustakan agama. Bapak Ibu sekalian lah yang mewakili kita semua, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, sehingga data-data yang kita miliki betul-betul valid. Data yang kita miliki betul-betul menjadi pedoman yang baik, ya, menjadi menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Data yang kita miliki menjadi petunjuk bahwa kita memberikan bantuan itu sesuai, ya, memberikan bantuan itu sesuai, tepat gitu ya, tepat. Oh, ini adalah betul-betul memang perlu bantuan. Jangan sampai tidak tepat. Ya. Itu saja Pak Kepala Bapeda, ya, yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekali lagi selamat melakukan rapat koordinasi. Saya berharap, saya minta kita mempunyai hasil dan tentu kita minta 100% selesai. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Bupati atas arahan sambutannya pada kesempatan rapat virtual. Tadi arahannya terkait situasi pandemi PPKM, juga masalah data DTKS yang presentasi update-nya masih 2,20%. Terus juga paling rendahnya perbaikan data tadi dijelaskan kaitan dengan masalah data PPI yang 60%, 25% data PKH, PPSP, terus 57% data PBI dan PIP. Jadi tugas ke depan kita dari kabupaten sampai kepada tingkat desa, fasilitator RT RW itu perlunya pemutakhiran data itu. Itu sebagai catatan. Terima kasih atas sambutan dan arahannya Pak Wakil. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kepada acara berikutnya kaitan dengan paparan dari ini juga bagian proses pendukung proyek perubahan Diklatkim para kepala Bapeda. Selain kita tadi dituntut untuk perbaikan data DPKS yang harus tepat, ini juga adalah bagian pendukung proyek perubahan dari Diklatkim tingkat nasional para kepala Bapeda, tugasannya untuk kaitan dengan kecepatan peluang khususnya di Kabupaten Garut. Nanti ada inovasi-inovasi yang dijelaskan oleh Pak. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, saya persilakan kepada Pak Kepala Bapeda, Pak Agus Ismail STMT, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Yang terhormat tujuh Pak Ketua TPKPKD Kabupaten Garut, Pak Wakil Bupati yang beliau barusan sudah meninggalkan room karena masih ada kegiatan yang harus beliau laksanakan. Yang saya hormati Bapak Ibu para perangkat daerah atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, wabil khusus dari Dinas Sosial Kabupaten Garut yang senantiasa mendampingi, memberikan arahan terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan, dan juga tentu saja para perangkat daerah yang lain senantiasa mensupport terhadap bagaimana penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dan tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu para camat, para kepala desa, dan tentu saja yang dimuliakan dan juga sangat memiliki peran penting, yaitu adalah para Bapak Ibu fasilitator, ya, TKSK, kemudian juga pendamping, dan tentu saja seluruh perangkat yang tidak bisa
disebutkan yang punya peran dalam rangka bagaimana kita memperkuat data penanggulangan kemiskinan. Puji dan syukur tentu saja kita panjatkan ke Robi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara virtual, gitu ya. Karena tentu saja dengan berbagai kendala, berbagai hambatan, seyogianya harapan kita bisa berkumpul, bisa saling bersilaturahmi, tapi tentu saja bahwa teknologi memberikan ruang yang lain untuk kita bisa bersilaturahmi. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga yang terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah dan besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, tabiin sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat ini merupakan suatu tahapan yang penting. Tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati bagaimana kemudian mahalnya suatu nilai dari data, begitu ya. Maka rapat koordinasi ini dalam rangka bagaimana kita menginventarisasi data maupun juga program-program yang telah dilaksanakan serta bagaimana kelembagaan dari si penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Garut. Karena ini sangat penting berkenaan dengan kemiskinan ini, kita sering dihadapkan pada suatu kenyataan data itu menjadi suatu penghalang bagi suatu program itu dapat berjalan dengan baik. Bagaimana kemudian misalkan kemarin kita sering menyaksikan gitu ya, dari mulai menteri gitu ya maupun juga Pak Presiden gitu ya, berharap terhadap bagaimana pemanfaatan dan jasa ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita melihat terkait dengan kemiskinan, kemiskinan adalah suatu yang ada di hadapan kita dan juga perlu kita segera selesaikan. Bahwa kemiskinan tidak hanya saja menjadi tujuan pembangunan daerah, tapi kemiskinan itu sudah menjadi tujuan pembangunan di seluruh dunia. Ya. Ini juga tercantum pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang itu dikeluarkan oleh PBB. Bahwa tujuan yang pertama itu adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nah ini yang perlu menjadi catatan kita bersama. Bahwa untuk mengakhiri kemiskinan itu tanggung jawab kita bersama. Nah tadi disampaikan oleh Pak Wakil, gitu ya, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bisa mewujudkan itu semua. Bapak Presiden Joko Widodo dalam rencana kerja periode keduanya itu juga telah cantumkan bagaimana beliau menargetkan zero extreme property di tahun 2024. Jadi berdasarkan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2024, beliau mengharapkan bahwa tidak ada lagi kemiskinan yang ekstrim, ya. Jadi kalau kemiskinan yang kronis di tahun 2024, ya. Harapannya bahwa ini untuk apa? Untuk mampu meningkat. Kalau kemiskinan tidak bisa dihilangkan, tapi bagaimana kemiskinan kronis ini dapat diminimalisir. Ini yang harapannya beliau. Sehingga Presiden di situ di dalam press release pertama, beliau menentukan bahwa kemiskinan ekstrim itu harus dihilangkan di tahun 2024. Ini yang menjadi suatu tantangan juga untuk pemerintah daerah, bagaimana kemudian bersama-sama menangani ini semua. Terlebih lagi pada saat hari ini, di mana dampak dari pandemi COVID-19, gitu ya, mau tidak mau ini berdampak pada naiknya angka kemiskinan atau disebut adanya naiknya masyarakat miskin baru atau misbar. Sebenarnya bukan miskin baru, tapi dari tadi mungkin dari desil 3 itu turun ke desil 2 atau mungkin desil 2 turun ke desil 1 begitu ya. Jadi yang dimana yang orang yang rentan miskin itu turun menjadi masyarakat miskin atau hampir miskin menjadi miskin. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan terberat kita untuk mampu menyajikan data mana yang kemudian bisa dinaikkan. Karena yang hampir miskin atau rentan miskin itu dengan suntikan suatu program diharapkan mereka itu bisa naik kembali menjadi orang yang tidak miskin. Nah ini sebenarnya. Jadi inilah yang kenapa di dalam konteks nanti penanganan kemiskinan ada yang sifatnya bantuan atau sifatnya ada rescue gitu ya, penyelamatan,
gitu ya. Ada yang sifatnya recovery, gitu ya. Di sisi rescue tentu saja misalnya dengan bantuan-bantuan langsung, artinya mereka menyelamatkan dulu supaya orang tidak kemudian yang tadi sudah sangat miskin itu menjadi sangat lebih terjerap lagi ke jauh. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian bantuan-bantuan gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah di sini bagaimana kita lihat perkembangan. Ternyata bahwa memang pandemi memberikan kenaikan gitu ya. Misalnya di tingkat nasional juga angka kemiskinan menjadi naik. Begitu juga pun juga di Kabupaten Garut gitu ya. Saya lanjut mungkin ya. Ya, ini saya kira target kita bahwa tahun 2024 itu kemiskinan bisa menyentuh angka 6 secara nasional. Dan tentu saja angka nasional ini kan agregat dari angka kemiskinan daerah. Ketika di daerah tidak bisa ditekan, maka angka nasional itu akan tinggi. Nah ini yang diharapkan sinkronisasi data inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mampu bagaimana memverifikasi, memvalidasi data-data yang ada. Selanjutnya. Nah, sebenarnya bagaimana karakteristik penduduk miskin kronis itu? Jadi kenapa tadi disampaikan dan kenapa kemudian ini perlu pendekatan multisektor begitu ya. Data-data ini akan dilihat begitu ya nanti di dalam 6NG sebenarnya ini sudah diberikan data dan juga nanti beberapa kementerian juga sudah menyampaikan data-data. Ternyata bahwa karakteristik dari penduduk yang disebut dengan penduduk kronis gitu ya, mereka rata-rata emang penerima bantuan gitu ya, dan seharusnya mereka mendapatkan PKH gitu ya. Tadi yang disampaikan juga oleh Pak Wakil Bupati. Jadi PKH itu adalah kelompok yang sangat miskin yang dia harusnya memperoleh beberapa bantuan gitu ya. Nah, ini kemudian juga dari sisi penduduk bahwa mereka di atas 24 tahun gitu ya. Yang ini juga kenapa berdampak bahwa penduduk miskin ini kepada IPM. Karena mereka dari sisi tingkat pendidikan gitu ya, rata-rata itu 41% itu SD dan juga 28% tidak lulus SD. Dan usia mereka di atas 24 tahun ini yang menjadi problem begitu ya. Yang perlu didekati, saya kira juga di sini alhamdulillah Dinas Pendidikan hadir begitu ya. Mungkin juga Dinas Pemberdayaan Desa. Ini secara sektoral nanti kita harapkan bagaimana pendekatan-pendekatan terhadap kelompok miskin ini juga mendekati terhadap bagaimana misalnya penyelesaian masalah pendidikan, masalah kesehatan. Karena ternyata tadi kepala rumah tangganya itu rata-rata lulusan SD 41%. Nah ini kenapa angka IPM kita masih cukup rendah gitu ya. Nah ini yang saya kira perlu disikapi dan ternyata jumlah desil kita di Kabupaten Garut kan dari 2,5 juta atau 2,6 juta angka BPS itu 1,5 juta itu masuk ke data DTKS. Ya artinya bahwa memang hampir 50% mungkin rumah tangga itu ya kepala daerah kepala rumah tangganya pendidikannya ya atau kurang lebih sekitar 700. Ya, mohon maaf ada gangguan ya. Trouble di sisinya. Dan kemudian ya tadi Pak, jadi kita bisa gambarkan bagaimana kemudian aspek pendidikan ini menjadi poin penting karena tadi saya ini menjadi juga perlu menjadi bahan bagi dinas pendidikan maupun juga SKPD yang lain untuk mampu mendekati. Kemudian juga dari sisi kesehatan angka kematian bayi itu juga di kelompok-kelompok rentan miskin ini atau yang miskin kronis ini juga tinggi. Ini juga bagaimana kemudian dari sisi kesehatan. Ini saya kira perlu didekati juga sektor ini untuk bisa menaikkan mereka untuk menjadi tidak miskin atau keluar dari miskin kronis itu juga harus ditindaklanjuti. Kemudian dari sisi tempat tinggal, 61,41% tinggal di pedesaan. Ya, meskipun tadi misalkan di data yang disampaikan Pak Wabu, bahwa salah satu yang paling tertinggi itu adalah Kota Kulon, ya, karena memang jumlah penduduknya besar, gitu ya. Tapi pada umumnya, emang kemiskinan kronis itu ada di wilayah pedesaan dan hampir 40% ya tinggal di perkotaan. Ya mungkin ini tergantung daripada kewilayahan pendekatan-pendekatan. Tapi juga tentu saja ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan.
Nah, yang berikutnya itu adalah sesi pekerjaan. 46,1% itu bekerja, tapi dia sebagai informal, gitu ya. 72%-nya itu informal. Jadi mereka bekerja, tapi ya informal. Tadi yang kata Pak Wabub itu tidak jelas, gitu ya. Ya kerja serabutan ya kerja, tapi yang ini yang bagaimana kemudian kita juga harus didekati, gitu ya. Nah, kenapa tadi pentingnya data itu, gitu ya. Nanti kita akan bagaimana strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk mampu memberikan suatu pendekatan perencanaan yang lebih baik lagi ke depan, gitu ya. Nah, karena emang ini harus sudah diantisipasi masalah kemiskinan ini. Kalau tidak, ini akan menjadi suatu problem yang cukup besar di waktu ke depan. Apalagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi di tahun 2030. Misalkan ini yang jadi problem kita. Dari sisi infrastruktur dasar, ternyata bahwa hampir 42% itu tidak memiliki sanitasi yang layak. Makanya Pak Bupati mencanangkan bagaimana untuk rumah mas miskin itu misalkan memperoleh satu rumah satu WC atau setidaknya dengan WC-WC komunal. Tapi kan kalau untuk perkotaan itu sudah sangat sulit untuk WC komunal. Nah ini tapi mungkin di pedesaan itu masih bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan WC komunal. Nah ini saya kira ini yang hal yang perlu dilakukan selanjutnya. Ya, ini kalau kita lihat bagaimana konteks penanggulangan dari yang sudah dilakukan itu setidaknya ada 3 klaster, ada 3 kelompok ya. Jadi pertama dengan peningkatan konteks pelayanan dasar tadi, penyediaan fasilitas pendidikan, perumahan yang layak, misalnya dengan perbaikan rumah tidak layak huni, juga rehabilitasi sosial. Gitu. Ada yang kelompok dalam sisi peningkatan UMKM, gitu ya, misalkan peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan bagaimana pemberian bantuan, misalkan BPUM, gitu ya, seperti kemarin dan alhamdulillah Garut itu salah satu peroleh terbesar. Nanti kita lihat data di Jawa Barat gitu. Dan yang klaster yang kelompok yang berikutnya adalah masalah pengurangan beban penduduk miskin yang tadi dilakukan dengan adanya JKN, PKH, PIP, BPI dan lain sebagainya atau subsidi. Sebenarnya ini adalah bagaimana untuk rescue ya. Ada sisi bagaimana penyelamatan dengan pengurangan beban penduduk miskin ya. Nah, ini yang kemudian ada beberapa yang kita lakukan secara sektoral. Artinya untuk beban penduduk miskin, saya kira ini bantuan-bantuan sudah sangat banyak dengan masyarakat. Nah, tapi bagaimana dengan konteks peningkatan pendapatan maupun juga peningkatan pelayanan infrastruktur dasar? Ini juga harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder atau oleh para SKPD. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana kemudian sekali lagi pemerintah telah mencanangkan bagaimana pencapaian target zero extreme property di tahun 2024 gitu ya, atau setidaknya ya tidak lebih dari 1% begitu ya, dengan percepatan-percepatan. Bagaimana kemudian tadi salah satunya adalah apa yang kita lakukan hari ini melalui pemutakhiran data DTKS, Regsosek, melalui digital monografi desa lain sebagainya. Nah, ini yang saya harapkan juga dilakukan bagaimana pilar-pilar itu juga dilakukan oleh sektoral begitu ya, oleh beberapa perangkat daerah. Karena memang tidak ada perencanaan yang tidak berbasis data begitu ya. Maka kita harapkan bahwa data ini betul-betul bisa valid, bisa kemudian juga integrated, juga bisa terupdate begitu ya dengan baik gitu. Nah, ini yang kita harap. Bagaimana juga percepatan melalui graduasi miskin kronis. Nah, Pak Bupati sedang ada graduasi untuk masyarakat miskin atau graduasi PKH. Sementara ini yang sudah keluar dari misalkan masyarakat yang memperoleh PKH sudah keluar, ada graduasinya gitu ya. Ada kemudian bagaimana supaya mereka itu ada level-levelnya, ada tahapan-tahapan supaya keluar dari masyarakat kronis. Bagaimana mereka supaya tidak lagi masuk kelompok itu. Nah, ini juga perlu ada suatu langkah-langkah. Saya kira khususnya mungkin dari dinas sosial untuk bagaimana menyusun kerangka kerja atau Pak Bupati menyiapkan milestone-nya, tahapan-tahapan supaya mereka itu bisa keluar dari masyarakat kronis itu. Ya, jadi kalau secara nasional hari ini tingkat kemiskinan 10,19%, kemiskinan kronisnya setidaknya ada 3,8%. Jadi kalau Garut sekarang itu angka di 9,89 atau 98%, ya setidaknya sama lah gitu ya. Kronisnya mungkin tidak lebih dari 4 atau tidak kurang dari 4% gitu ya.
Nah, ini yang segera harus diselamatkan, harus segera supaya mereka keluar dari kemiskinan yang kronis tadi. Nah, ini juga bagaimana percepatan penurunan kemiskinan itu yang dengan berbagai bantuan yang diselenggarakan atau yang sudah diberikan. Lanjut. Terus saya kira ini beberapa pendekatan, lanjut saja. Kita cepat waktunya. Ini juga dengan desa, bagaimana registrasi, lanjut yang harus dilakukan. Terus kolaborasi dari sistem rujukan, saya kira ini bagaimana berbagai pendekatan antar kementerian, kelembagaan, juga dinas yang harus dilakukan ya secara terus menerus begitu ya untuk mampu mencapai apa yang disebut dengan target kemiskinan nol ya. Jadi atau zero property extreme property gitu ya. Dan tentu saja SLT Puskesos sebagai pusat rujukan ya. Nah, ini yang peran dari Bapak Ibu, para fasilitator di tingkat desa itu menjadi poin penting. Terus kira lanjut. Nah, ini Garut lanjut saja. Terus, nah ini angka kemiskinan kita jadi tahun ini atau di tahun 2020 ini kita berada pada ini target yang lalu ya. Ini 8, sekian. Kita realisasinya sekarang di hampir 8,98% ya, atau 9 atau mendekati 10 malah 9,89% sekarang. Jadi naik lagi begitu ya. Lanjut. Nah, ini tadi disampaikan bahwa Kabupaten Garut itu untuk data DTKS ini per Oktober ya 2020 atau di awal itu kurang lebih sekitar di angka 1.500 jiwa gitu ya, atau rumah tangganya 421.000 rumah tangga. Jumlah keluarganya 466.000. Ini yang menjadi tantangan kita untuk bisa diselesaikan. Kalau kita lihat dari karakteristik tadi sampaikan bahwa jenis pekerjaan mayoritas penduduk Garut dalam DTKS lapangan usahanya adalah bidang pertanian. Tentu saja ini sektor pertanian mungkin di sini kalau hadir atau juga dari bidang ini perlu menjadi pendekatan, gitu ya. Bagaimana mereka sudah pada diberikan suatu pendekatan lapangan usaha di bidang pertanian tadi yang kenapa mungkin di DBHCHT itu ada pemberian bantuan untuk masyarakat miskin di sektor pertanian karena memang ternyata bahwa di Kabupaten Garut berdasarkan data dari DTKS itu sebagian besar ada di sektor pertanian. Dan juga ada buruh, karyawan swasta tadi. Kenapa hari ini misalkan ada demo para pekerja hotel gitu ya untuk memperoleh bantuan ya. Karena memang mereka yang terdampak cukup besar dari PPKM ini karena dari pandemi COVID-19. Kemudian juga ada akses pekerjaan, keluar rumah tangga ya, DTKS mereka ada pekerja bebas atau tadi informal ya, bertani minyak atau buruh mungkin buruh tani gitu ya. 16,%. Kemudian pekerja bebas non pertanian itu 8,5% dengan rata penghasilan sebesar UMK ataupun juga di bawah UMK. Kalau lihat dari pengeluaran per kapita kita itu tidak lebih dari 7 juta rupiah per bulan. Nah, ini yang menjadi saya kira tantangan kita ke depan. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Garut, saya kira tadi bahwa hari ini kita berada pada 9,98% atau menyentuh 10% gitu ya. Ini juga cukup tantangan yang cukup berat lah untuk Kabupaten Garut. Jadi majelis penduduk tadi di sektor pertanian juga UMKM dan sebagainya. Jadi mungkin instruksi yang kronis kita tidak lebih dari mungkin 4% itu juga kronis gitu ya. Nah, ini lanjut. Nah, ini kalau di Jawa Barat gitu ya. Yang lagi. Ya. Sebelumnya. Oke. Nah, jadi kalau dicari persentase penduduk miskin di tahun 2020 di peringkat Jawa Barat, ya kita cukup dalam juga, Pak. Ya, kita berangkat di ya mungkin di nilai atau di peringkat ke ya 17 mungkin ya atau di sekitaran itu.
Nah, kemudian juga kalau dilihat di penduduk miskin secara nasional juga kita juga cukup cukup jauh lah gitu ya. Seperti itu. Terus ya lanjut ya. Ya, indeks kedalaman saya kira ini kita masih cukup ya di atas apa namanya masih ya meskipun ada kenaikan gitu ya, ada apa namanya peningkatan dari tahun 2019 tapi juga masih di bawah begitu ya indeks kedalaman kita. Ya, lanjut. Sama. Ya. Ya, ada beberapa permasalahan yang cukup krusial juga dari sisi penanggulangan kemiskinan kita. Ternyata bahwa pelayanan infrastruktur dasar kita masih juga jauh, baik itu rumah tidak layak huni, akses rumah terhadap air bersih, sanitasi. Jadi aspek target juga ini menjadi permasalahan juga, begitu ya. Selain daripada penghasilan, kemudian juga apa aspek sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar pun juga menjadi permasalahan, gitu. Dimana misalkan untuk akses air minum kita baru di angka 81%, ya. Dimana harapannya itu bisa 100%. Kemudian di apa aspek sanitasi itu baru 67%, ya. Itu pun juga menjadi kendala. Bagaimana misalnya ODF? Kenapa misalnya Pak Bupati itu memberikan tantangan kepada seluruh para kepala wilayah, Bapak Ibu Camat itu untuk bisa mendeklarasikan ODF di wilayahnya. Ini karena memang akses sanitasi kita yang masih jauh, ya masih di angka 60. Saya kira ini juga menjadi penting untuk Bapak Ibu di SKPD. Nah, kemudian juga untuk rumah tidak layak huni. Ya, malahan Pak Bupati menyampaikan kita mungkin ada di angka 50 ribuan gitu yang tidak layak huni dan hari ini masih ya kita baru terangani sekitar 30 ribuan gitu ya. Jadi masih ada 20 ribuan lebih yang memang masih perlu ditangani. Kemudian juga dari sisi peningkatan sektor usaha gitu ya. Garut itu sebenarnya punya peluang yang cukup besar terutama untuk sektor pertanian, UMKM. Ini ditunjukkan dengan kemarin saja untuk untuk bantuan BPUM itu Garut itu terbesar di Jawa Barat. Ya, kita itu hampir 108.000 ya jumlah usaha yang kita peroleh atau ya secara nilai itu mungkin juga di atas 300 miliaran yang kita lakukan atau secara total yang kita ajukan hampir 312.000 gitu ya yang kita ajukan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana peluang-peluang yang bisa kita dorong begitu ya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Lanjut, Mbak. Ya, untuk beberapa yang menjadi permasalahan infrastruktur kita ini belum muncul. Oke. Nah, oke, dari sisi perumahan ini yang saya sampaikan tadi. Jadi dari sisi pelayanan dasar ada perumahan, material huni, sanitasi dan air minum, kemudian juga untuk pendidikan ada bagaimana kita bisa mendorong sekolah kampung, ada beasiswa di kesehatan, ada pustu, ada ponet, ada rumah gizi. Kemudian juga di sini yang untuk pendudukan tadi. Jadi yang sampaikan tadi oleh beberapa fasilitator masalah kependudukan. Banyak yang nomor NIK dan KK-nya yang sudah terregister tapi itu tidak sesuai begitu. Nah, ini juga perlu ada suatu penanganan begitu ya di sisi hak sipil pelayanan dasar mereka. Kemudian juga dari sisi peningkatan pendapatan perusahaan kesempatan kerja, bagaimana membuka peluang-peluang usaha ekonomi kreatif dan juga pelatihan-pelatihan melalui vokasi. Saya kira Dinas UMKM di Snaker Sastra ini punya peran yang lebih untuk mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatannya dari sisi perluasan lapangan kerja. Nah, lanjut. Saya kira beberapa isu strategis mengenai kemiskinan, saya kira bagaimana kemudian masyarakat tidak mampu dalam memenuhi hak dasarnya tentu saja di sini. Lanjut saja. Nah, ini beberapa program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan, saya kira oleh pemerintah. Lanjut. Ya, dari mulai bantuan perlindungan sosial tadi gitu ya, ada dari PKH, KIP gitu ya, PBI, kemudian juga ada BSP gitu dan lain sebagainya. Ini yang juga menjadi suatu hal yang telah kita lakukan. Terus
lanjut saja. Terus ini program Indonesia Pintar, saya kira kita sudah memperolehnya hampir kurang lebih di tahun 2020 itu ada 66.000 ya siswa begitu ya. Kemudian lanjut. Oke, untuk program BPNT, kemudian juga Rastra, kemudian yang jadi alhamdulillah untuk Garut ini cukup besar meskipun tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati terkait dengan data-data yang memang perlu kita terus perbaiki begitu ya. Nah, terus ini program Rastra di tahun 2020 kita sudah 125.000 ya sasaran ya untuk penerima ini. Terus untuk PKH juga bagaimana kemudian kita di tahun 2020 begitu ya. Ini di tahun 2020 kita sudah KPM sudah 150 ribuan KPM ya untuk ini, dan untuk nilai uang itu sudah 124 miliar lebih lah. Jadi ini yang apresiasi juga berarti untuk para fasilitator yang terus melakukan perbaikan. Meskipun terus saja ini menjadi tugas berat juga kita ke depan gitu ya. Lanjut. Ini untuk yang pemberdayaan mikro kecil gitu ya. Bagaimana pelatihan keterampilan, padat karya yang kita dorong hari ini, apalagi dengan proses percepatan pemulihan ekonomi, juga sosial safety net, gitu ya, untuk terus kita memberdayakan usaha mikro dan kecil, gitu ya. Tapi seperti itu ditunjukkan bagaimana BPUM yang kita terima, ya, untuk itu cukup besar. Dan ini tentu saja perlu ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya berhenti, kemudian mereka memperoleh bantuan, tapi kemudian perlu ditindaklanjuti langkah-langkah berikutnya seperti apa, gitu ya. Ini saya kira lintas sektor ini perlu dilakukan. Selanjutnya, ya, untuk Rutilahu ini, ya, bagaimana juga misalkan untuk beberapa program untuk masyarakat miskin dari sisi Pamsimas, begitu ya, dan sebagainya. Termasuk juga untuk sanitasi dan juga air bersih, ya. Lanjut. Oke, ini untuk beberapa rumah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun juga oleh kementerian gitu ya yang telah dilakukan. Lanjut. Oke, saya kira penanganan kemiskinan ini sudah menjadi hal yang paling penting yang perlu didekati, masalah bagaimana keterbatasan asupan mutu pangan, akses layanan kesehatan, layanan pendidikan, ya, atau masalah lapangan pekerjaan, tadi infrastruktur perumahan, air bersih, ya, sanitasi, lingkungan hidup dan sebagainya. Ini tentu saja yang harus kita selesaikan, yang kita perlu dekati begitu ya. Lanjut. Terus saja. Oke, lanjut. Nyambung ya. Ya, ini saya kira ada beberapa hal yang perlu kita coba dekati begitu ya. Bagaimana kemudian kita lakukan suatu strategi kolaborasi penanggulangan kemiskinan terpadu ini tadi terhadap beberapa kendala-kendala kita. Nah, tadi saya sudah juga menjadi arahan dari Pak Wakil Bupati, ada beberapa yang akan kita coba dorong di tahun ini maupun juga di tahun 2022 untuk kita membangun sebuah manajemen sistem pengelolaan kemiskinan ini. Jadi bagaimana kita memperoleh data yang up to date, ya, bagaimana data yang terintegrasi, ya. Nah ini kita akan mengembangkan apa yang disebut dengan dashboard manajemen sistem untuk kemiskinan. Nah juga atau kita di sini khusus untuk bagaimana kemudian kita mendorong dari sisi peningkatan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat miskin dan juga data-data masyarakat miskin, dan juga untuk bagaimana mereka supaya tadi seperti disampaikan oleh Pak Bupati, kita sudah membangun lapan ruhama begitu ya,
Nah, ini tinggal bagaimana disinkronkan, bagaimana program-program yang ada itu sudah dapat mengarah tadi. Karena banyak ternyata masyarakat miskin ternyata yang belum memperoleh bantuan. Nah, sehingga dengan adanya dashboard ini kita akan kelihatan di mana masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan atau yang belum memperoleh program dan sebagainya. Nah, ini pun juga kita akan coba dorong untuk membuat sebuah rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu lagi, gitu ya, lebih holistik, integrated, juga spasial. Karena aspek spasial, kan tentu saja kita butuh pendekatan-pendekatan secara aspek kewilayahan, begitu ya. Tadi apa yang akan dekati di wilayah selatan, di wilayah utara, di wilayah tengah, mungkin pendekatannya berbeda. Pemberian lapangan pekerjaan juga berbeda. Nah, ini saya kira perlu ada rencana aksi yang lebih terpadu lagi. Dan tentu saja juga ada kolaborasi basis penganggaran, gitu ya. Nah, di sini kita sudah banyak kerjasama, ada bantuan dari Bajnas, kemudian ada dari BUMN seperti Indonesian Power, kemudian ada Star Energy, ada BJB, dan sebagainya. Nah, ini yang kita lebih integrasikan lagi, mereka lebih membantu kepada mana ruang-ruang yang tadi masih sangat jauh tertinggal atau masih mungkin belum tersentuh oleh program. Nah, ini saya kira beberapa terobosan yang akan kita lakukan ke depan untuk 2022 ini, gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, disinilah peran Lapan Ruhama yang saya kira menjadi poin penting, gitu ya. Karena ini menjadi suatu bangunan kelembagaan. Kenapa di sini kita pada saat ini kita rapat koordinasi ini kita berkaitan dengan data, program, juga kelembagaan. Nah, diharapannya bahwa Lapan Ruhama ini menjadi suatu benar-benar menjadi lembaga yang betul-betul bisa menaungi, gitu ya, dari Bapak Ibu para fasilitator, juga naungan program, gitu ya. Dia tidak hanya saja menjadi suatu bentuk kegiatan. Ini Lapan Ruhama ini harus menjadi sebuah lembaga yang betul-betul berintegrasi, gitu ya, terintegrasi dengan sektor yang lainnya. Jadi ini kalau di mungkin seperti lembaga khusus lah, gitu ya, lembaga khusus yang nanti menangani secara intent terhadap kemiskinan. Ini harapan kita ke depan. Jadi bagaimana membuat kelembagaan yang lebih permanen, gitu ya, dan lebih ini yang lebih qualified, begitu ya, seperti itu. Di mana kan melalui rapat rumah ini bagi integrasi informasi, data, dan layanan, identifikasi keluhan, rujukan, penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta juga aspek tadi verifikasi dan validasi dari penerima manfaat yang secara dinamis, artinya secara real time itu bisa ada, begitu ya, seperti itu. Sehingga nanti kita akan bangun bagaimana harapan kita ke depan, secara lembaganya, kemudian orangnya juga bisa kita coba organisir dengan lebih baik lagi. Nah, lanjut. Nah, ini bagaimana kemudian penanganan melalui rapat Ruhama ini, bagaimana manajemen layanan yang sudah ada hari ini, dan harapan ini terus kita akan coba dorong lagi. Bagaimana kemudian para supervisor, para fasilitator, para tenaga yang membantu di pendukung itu juga betul-betul bisa terlembagakan dengan baik. Nah, ini harapannya. Jadi saya kira kita akan bersepakat, bersatu padu bagaimana melembagakan ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga ini tidak hanya sebatas program, gitu ya. Ini harapan ke depannya. Nah, saya kira lanjut. Ya. Ini rencana kegiatan yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan kita akan coba dorong. Pertama tentu saja identifikasi sumber daya manusianya. Jadi dan kelembagaan. Nah, ini harapan ke depan itu semua fasilitator itu terregister, ya. Jadi kenapa tadi ada terregister dengan baik, punya ID masing-masing, gitu ya. Dia punya nomor ID masing-masing, sehingga tahu siapa yang kemudian akan yang sudah melakukan register itu, orangnya siapa, dari nanti tersistem si ID ini masing-masing punya password segala macamnya, dan juga nanti punya mekanisme ke dalam sistem, ya. Jadi ini yang, dan juga aspek kelembagaan. Jadi mereka
akan tadi bahwa si Lapan Ruhaman ini menjadi suatu lembaga yang lebih pasti lagi begitu ya. Tidak lagi menjadi program gitu ya. Jadi programnya program untuk penanggulangan kemiskinan, tapi lembaganya menjadi Lapan Ruhaman. Nah, ini yang kita akan coba tingkatkan. Kemudian juga pembentukan perangkat ya, pembentukan perangkat, fasilitator, kelembagaan, dan mudah-mudahan ini nanti yang fasilitator itu siapa yang akan juga jelas. Mungkin dari SK Bupati gitu ya, mereka diberikan suatu jelas nanti juga termasuk ke dalam konteks apa namanya ya si apa keuangannya, finansialnya begitu ya, penghasilannya gitu. Bagaimana kemudian supaya mereka dengan terlembagakan dengan baik, maka juga tenaga SDM ini akan terkelola dengan baik. Ini harapannya ke depan. Kemudian juga kita dapat memiliki sebuah comment center kemiskinan. Ya, ini harapan kita tadi saya juga memperoleh dukungan dari Pak Wakil Bupati untuk membuat sebuah apa namanya dengan dashboardnya comment system. Jadi suatu alat kendali untuk penanggulangan kemiskinan ini. Ya. Dan juga penambahan perangkat di sisi apa namanya fasilitator, ya sistem pendukung nanti, ya. Dan juga yang kita dorong itu adalah bagaimana reward-nya. Gitu ya. Bagaimana bagi yang tadi disampaikan oleh Pak Abu ya dari Dinas Sosial, misalkan ada yang sudah 100% ya untuk verifikasi validasi, tapi ada juga yang masih ya 30%. Nah, ini yang saya kira sudah melakukan kerja lebih baik gitu ya. Itu harus memperoleh reward. Tadi juga disampaikan Pak, ini harus ada pendukungnya gitu ya. Harapan kita ke depan itu harus jelas gitu ya. Jadi mereka ini kerja ini adalah suatu yang betul-betul tidak hanya dalam kerangka bagaimana tadi kita suatu bentuk amal ibadah kita, tapi juga bagaimana penghargaan kita. Sistem kita harus dibangun secara lebih baik. Dan harapannya ini didukung oleh semua sektor karena kita membutuhkan data yang jelas, data yang valid gitu ya. Nah, ini yang saya harapkan dari Bapak Ibu semua kita bersama-sama bersepakat untuk kemudian bagaimana bisa menanggulangi kemiskinan di Kota Garut secara terintegrasi, terpadu, dan juga berkelanjutan. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu untuk diskusi kita hari ini, dan juga mungkin nanti ada yang disampaikan oleh perangkat daerah yang lain, terutama dari dinas-dinas sektoral, ya, dari Dinas Sosial, saya kira kemudian ada dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, begitu ya, dan sebagainya. Saya kira itu untuk hal materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi, atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Jadi, mulai dengan agenda ini ke depan, kita akan terus tingkatkan konsolidasi kita. Mungkin ini pertemuannya harus diadakan pertemuan secara rutin, terjadwal, teragendakan, gitu ya, Bapak, sehingga misalkan apakah harus ada pertemuan bulanan, apakah ada pertemuan 2 mingguan, gitu ya, atau seperti apa, supaya ini bisa terus membangun komunikasi dan koordinasi untuk segera menindaklanjuti, gitu ya. Jadi kalau 1 bulan kadang-kadang masalah yang ada di desa itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, ini harapannya Pak Kabid Sosbud nanti dikoordinasi dengan Dinas Sosial dan yang lainnya. Ini rapat koordinasi ini jangan kemudian ya 1 bulan gitu atau 2 bulan baru dilaksanakan lagi. Tapi harapannya adalah mungkin bisa mingguan gitu ya, atau bisa 2 mingguan gitu ya. Paling tidak 1 bulanan lah bisa dilakukan untuk mampu mengakomodir ataupun juga menginventarisasi hal-hal yang ada di daerah. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas yang kurang berkenan, dan semoga kita senantiasa berada dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai penyakit, dan tentu saja dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 yang hari ini sedang masih berlangsung, dan semoga segera dimusnahkan dari muka bumi ini. Terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan apresiasi atas kinerja Bapak Ibu yang ada di lapangan. Semoga apa yang telah Bapak Ibu keluarkan, waktu, tenaga, keringat, itu menjadi tambahan amal ibadah Bapak Ibu untuk bisa memberikan apa yang terbaik kepada pemerintah Kota Garut dan masyarakat Kota Garut. Saya kira itu. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Bapeda yang telah memberikan arahan, penjelasan kaitan dengan gangguan kemiskinan di Kabupaten Garut. Tadi ada beberapa catatan terkait apa yang telah dijelaskan oleh Pak Kepala Bapeda, dari mulai karakter penduduk miskin yang kronis tadi sampai kepada kaitan infrastruktur dasar, kaitan pelayanan infrastruktur dasar, dari mulai nutilahu, air bersih, sanitasi, stunting, AKB, juga kaitan dengan masalah kelembagaan, manajemen rujukan dari pengelolaan kemiskinan ini. Tadi sudah dijelaskan agenda ke depan itu ada kaitan dengan pembenahan, intinya kepada pemutahiran data, karena apa yang tadi dijelaskan kaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban penduduk miskin, itu tetap sektornya harus berbasis kepada data, karena program kegiatan yang diberikan oleh SKPD harus berbasis dengan data, pemutahiran data. Yang tadi disebutkan baru sebagian, dan catatan dari Ketua TKPKD, pemutahiran itu harus 100%. Baik Bapak dan Ibu, demikian penjelasan atau paparan dari Pak Kepala Bapeda. Kami mohon di sini ada SKPD, sebelum kepada nanti dari fasilitator ataupun supervisor di kecamatan, saya berikan tanggapan dari SKPD, dari mulai dinas sosial sebagai leading sektor kaitan dengan layanan terpadu rumah harapan masyarakat. Ini sudah hadir untuk Pak Haris ataupun Pak Kabit, Pak Abu, mangga saya berikan SKPD waktunya 3 menit atau 5 menit yang paling lama. Pak Abu hadir? Mohon pos dari hadir. Terima kasih. Mangga Pak Abu. Ya, terima kasih Pak Kaban. Selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan sejawat dari fasilitator dan para supervisor. Di dalam upaya penanganan kemiskinan, paling tidak kita ada beberapa instrumen. Satu, Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa penanganan fakir miskin itu adalah upaya yang terarah, terpadu, ya, dan berkesinambungan antar lintas sektor. Nah, oleh karena itu saya kira semua sektor yang menangani kemiskinan itu kita harus sama-sama sepaham di dalam memahami undang-undang ini. Terus yang kedua ada PP 63 nomor 63 tahun 2013, ini tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin ya dengan pendekatan kewilayahan. Di situ ada wilayah perdesaan, perkotaan, ada wilayah pesisir, wilayah pulau-pulau terluar, kan seperti itu. Nah, jadi saya kira ini kaitannya dengan indikator-indikator indikator umum ya tentang penanganan kemiskinan itu. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama semua sektor yang tergabung ya, baik itu UMKM dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, satu yang menjadi concern di dalam koordinasi tentang penanganan kemiskinan di dinas sosial adalah data ya. Jadi tadi data itu memang menurut Undang-Undang 13 itu harus merupakan satu-satunya rujukan bagi siapa saja ya, dinas apa saja, sektor apa saja dalam penanganan kemiskinan. Jadi kita kroyok DTKS itu. Nah, oleh karena itu baik dari sektor perumahan, sektor perdagangan ya, sektor pertanian itu kita harus meningkatkan koordinasi di dalam penanganan kemiskinan ini, terutama dari data. Nah, itulah dinas sosial itu berperannya di situ. Jadi kalau treatment programnya itu bukan hanya dinas sosial, tapi dinas sosial itu adalah pusat datanya begitu, sehingga nanti di dalam pengukuran di akhir ya tentang indikator mikro maupun indikator makro penurunan kemiskinan itu kita enak karena datanya sudah pas. Jadi berapa yang kita treatment dari sektor pertanian, sektor pendidikan, sosial.
Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus satu sepakat dan sepaham dulu itu tentang penanganan fakir miskin. Terus yang kedua mengenai lapad ruhama, alhamdulillah Pak Kaban ya, sejak berdirinya 2019 ya, kita walaupun mungkin dengan situasi seperti ini, pelayanan tetap berjalan. Nah, ini juga berkat adanya, kalau di kami itu kan hanya beberapa orang ya di sekretariatan ya. Ini juga peran besarnya juga ada di tingkat bawah ya, terutama dari teman-teman sejawat saya, para fasilitator di desa yang tidak mengenal lelah ya. Juga teman-teman sejawat saya sebagai supervisor di kecamatan itu, sehingga dapat saya laporkan ini untuk 2009 ya. Untuk 2009 itu pelayanan kita hanya beberapa bulan ya, ada 414. Ini informasi saja. Untuk urusan kesehatan itu 374, untuk urusan KIS ya 108, untuk perumahan 26, untuk Baznas Capil ya. Capil itu ada 12, dan untuk pendidikan hanya 2 kasus. Nah, untuk 2020 ini dari Januari sampai Desember itu ada 4.269 orang miskin yang berhasil kita asesmen, yang kita berhasil kita layani ya, rujukan ya. Untuk kesehatan itu ada 673 orang, untuk urusan KIS ya baik PBI ya maupun dari KIS daerah itu ada 2.885, untuk perumahan ada 22, untuk rekomendasi ya ke rujukan ke Baznas ada 459, dan pendidikan itu 230. Nah, sedangkan untuk yang sekarang ini sampai bulan Juli itu baru 652 ya. Itu untuk rujukan ke urusan kesehatan itu ada 7 ya. Yang ke Basnas ada 1, untuk urusan pendidikan 145, untuk sementara ke Perkim belum ada, untuk perumahan, untuk BPJS yang paling banyak 493, dan untuk rekomendasi ke PLN ada 3. Nah, jadi alhamdulillah ya, secara pelayanan kita tetap berjalan, dan tenaga-tenaga front office ya kita juga standby setiap hari walaupun di dalam PPKM darurat, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Saya sepakat dengan Pak Kepala Bapeda yang ke depan lapad ruhama itu memang tidak hanya sekedar program ya. Betul memang Pak Kaban ya. Tetapi tetap di dalam eksekusi program, dalam eksekusi keluhan itu kita tidak bisa dalam hal ini dinas sosial ya, untuk mengeksekusi program ya. Jadi perlu mendapatkan dukungan dari instansi yang terkait dengan yang memberikan pelayanan terhadap keluhan-keluhan program, baik itu perumahan, baik itu kesehatan ya, baik itu BPJS ya, begitu, seperti itu. Nah, ini karena memang posisinya di dalam ketentuan bahwa sebetulnya back office itu adalah dinas terkait ya, dinas terkait. Jadi ketika ada keluhan seperti itu ya, keluhannya apa ya kita selesaikan itu. Jadi saya sepakat itu. Tetapi Bapak Ibu memang sebagaimana di dalam ketentuan ya, saya tekankan juga pada teman-teman sejawat saya fasilitator ya, bahwa baik ada misalkan asesmen itu rujukan kayak yang sakit seperti itu ya, baik ada mau tidak ada misalkan itu ya, tetap yang namanya prioritas pertama itu adalah peripali ya, DTKS. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman fasilitator ya, bahwa DTKS itu harus menjadi menu kita lah sehari-hari. Jadi fasilitator itu harus tahu berapa DTKS di desanya, terus dan laporannya Pak Kaban sebagai konsekuensi dari
tali asih yang disampaikan sebesar 200.000 per bulan itu ya dipotong pajak itu adalah laporan. Nah, saya sudah menerima laporan-laporan dari fasilitator per bulan bahwa saya sampaikan bahwa walaupun hanya satu hasilnya, misalkan hasil peripali bulan itu hanya satu yang diperipali, itu keren saya sampaikan untuk peripali DTKS. Jadi tiap bulan itu bisa di peripali data itu. Nah, peripali itu kan ada peripali reguler seperti sekarang, jadi ada yang hanya yang mati, ya, yang meninggal maksud saya, yang meninggal, yang pindah alamat, ya, yang sudah berubah status, ya. Nah, itu terus ada juga peripali mengenai kepesertaan program misalkan gitu ya. Nah, dari DTKS itu berapa yang sudah BPJS misalkan punya BPJS ya. Nah, terus dari yang punya BPJS itu berapa nih kita peripali? Ada yang sudah meninggal, ya, ada yang sudah pindah alamat. Nah, seperti itu ya. Nah, terima kasih Pak Iman, Pak Kabid ya, Pak Kaban, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terus sedikit mungkin mengingatkan ini terakhir mungkin Pak Iman, teman-teman supervisor itu kan ada 19 orang yang belum menerima sarana prasarana laptop ya sebagaimana yang diinginkan. Ya mudah-mudahan di dalam perubahan inilah bisa diwujudkan. Karena itu juga salah satu modal. Terima kasih Pak Kabid Sosbud, terima kasih Pak Kaban, terima kasih semuanya ya para rekan-rekan sejawat, ya para fasilitator dan teman-teman supervisor. Semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aku, Pak dari Dinas Sosial atas tanggapannya terkait kepada apa yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Kaban terkaitan dengan strategi kolaborasi penanggulangan kemiskinan terpadu ya, dari dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar peningkatan pendapatan masyarakat. Pak Kaban menyebutnya itu adalah pakat malire miskin. Itu akan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di fasilitator atau supervisor termasuk di SKPD. Jadi untuk fasilitator dan supervisor bila ada tanggapan atau pertanyaan karena waktunya hari Jumat ini boleh diinikan ke Dinas Sosial ke Pak Abu atau lewat email melalui bidang sosbud. Nanti di chat di sini, nanti Bu Meli tolong di-share-kan emailnya bidang sosbud. Sekarang sudah menunjukkan waktu jam 11.28. Bapak dan Ibu, mungkin tanggapan dari SKPD yang lain, nanti selain nanti diberi waktu fasilitator sebelah selatan, tengah, dan utara. Dari PUPR atau Pertim atau Pak Kaban, mangga. Dari PUPR hadir, tanggapannya 3 menit. Oh, dari DKP mangga Pak. Ya. Izin Pak Kaban, izin Pak Kabid. Ya mangga Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dua hal yang kami soroti. Barusan Pak Kaban menyampaikan di akhir paparan bagaimana membangun penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, terpadu, berkelanjutan. Ini barangkali sebagai pembelajaran kita Pak Kaban dalam 5 tahun terakhir 2017-2021 tim yang sedang berjalan perlu dilakukan evaluasi. Tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan begitu lemahnya verifikasi validasi data. Artinya validasi data kita ini sangat lemah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, banyak sekali perubahan kebijakan dari pusat maupun provinsi, termasuk kita masuk di era pandemi COVID. Ini pun merupakan satu hal yang terkait dengan kesulitan dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Kaban dalam paparan,
capaian kinerja penanggulangan kemiskinan banyak mengalami hambatan. Sekali itu. Kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hal penanggulangan kemiskinan, ini kita evaluasi dalam 5 tahun terakhir, 2017-2021. Nah, sehingga ke depan 2021-2025 dibuatkan semacam peta jalan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, terpadu, berkelanjutan. Itu yang diminta tadi oleh Pak Kaban. Sehingga tadi betul kata Pak Kaban bahwa pertemuan ini jangan tertunda kapan lagi, tapi rutin, secara rutin saja barangkali. Dia tim yang pernah dibikin oleh Pak Kaban beberapa tahun yang lalu itu kan ada tim ya, tim SKPD. Ini saya kira perlu rutin dibuatkan dalam regulasi yang ini oleh Pak Bupati, saya kira untuk ke depan seperti apa peta jalan atau roadmap-nya penanggulangan kemiskinan, target-targetnya seperti apa, bagaimana menterpadukan, mengintegrasikan program kegiatan, contoh kecil aja di sektor pertanian misalnya, bagaimana mengkolaborasi SKPD lingkup pertanian, ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas peternakan, itu modal kecilnya saya seperti itu. Itu yang pertama Pak Kaban, mengenai evaluasi 5 tahun terakhir dan rencana 5 tahun ke depan dalam bentuk roadmap. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan Garut dalam ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Ketahanan pangan dalam arti luas. Alih fungsi lahan ini merupakan salah satu permasalahan penting Pak Kaban di Garut ya. Kalau tahun 2009 itu luas lahan itu kira-kira luas lahan sawah 51.000 hektar. 2019 itu hanya tinggal 41.000 hektar. Jadi itu habis 10.000 hektar dalam 10 tahun terakhir. Ini saya kira hal-hal penting yang patut disikapi bersama. Sehingga kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, itu kita mampu menyumbang kepada Jawa Barat, khususnya beras, itu cukup besar. Kita dipasok juga dari Jawa Tengah, dari Banjar, Ciamis, dari Karawang, Indramayu, beras itu rutin tiap tahun. Tetapi kita juga bisa memasok ke Bandung Raya, Jabodetabek dalam 10 tahun sampai 5 tahun terakhir. Namun, dalam 5 tahun terakhir sampai tahun saat ini, kita tetap tinggi pasokan dari Jawa Tengah, dari Banjar, dari Tasik, Indramayu, Subang, cukup tinggi pasokan beras. Tetapi distribusi kita keluar Garut sangat kecil. Ini artinya terjadi penurunan ketersediaan di Garut, ya, seiring dengan tadi besarnya luas lahan, alih fungsi lahan dari pertanian lahan basah ke non pertanian. Saya kira ini hal-hal penting yang patut kita bersama, karena tadi sampaikan bahwa tenaga kerja besar Garut adalah sektor pertanian. Sementara sekarang sektor pertaniannya kan sedemikian menurun, terutama dari ketersediaannya, saya kira itu. Ya, ini tentu dari produksi ya seperti itu. Sementara demografi Garut, misalnya dengan jumlah penduduk 2,5 juta, kemudian dengan luas Garut 307.407 hektar, ini sepertinya 2/3 lahan ada di selatan diisi oleh 1/3 jumlah penduduk, dan 1/3 lahan di utara diisi oleh 2/3 penduduk. Ini artinya demografinya nggak berimbang, sehingga dalam hal distribusi pangan, dalam hal ketersediaan pangan ini akan menjadi sulit. Seperti itu barangkali. Ini potret ketahanan pangan ke depan, sehingga kami pun Dinas Ketahanan Pangan harus terus menggenjot kampanye promosi penganekaragaman konsumsi pangan. Artinya mengurangi konsumsi beras, karena beras sekarang semakin dari tahun ke tahun terus defisit ya. Kampanye promosi penganekaragaman pangan, mengurangi konsumsi beras dan terigu, meningkatkan pengembangan pangan-pangan lokal. Barangkali selintas potret ketahanan pangan seperti itu. Demikian Pak Kaban, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu lagi mungkin karena waktu. Ya, mengingat waktu, maka karena banyak yang chat, boleh Pak Abu dari Dinas Sosial menunjuk satu orang fasilitator yang akan menyampaikan terkait di daerahnya. Enggak, desa saja satu. Mau desa mana Pak Abu?
Coba saya ini kan dari Malangbong ya. Bisa Kang Dani atau itu Kang itu tuh Pak Muhlis Malangbong. Ya, mangga Malangbong. Tak apa deh biasanya, terus kita tinggal. Ya. Bu Ratu ada nggak Bu Ratu? Ya, biasanya Rios aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desa Campaka, silahkan Malangbong Pak. Mangga Desa Cempaka Malangbong. Ya Pak. Assalamualaikum. Saya dari Desa Campaka, Malangbong. Perkenalkan. Nama saya Abdul Aziz dari Desa Campaka Malangbong, Pak. Saya mau izin bertanya, mungkin perihal tentang DTKS, Pak. Operator DTKS, karena tidak semua operator DTKS itu fasilitator. Dan untuk operator DTKS belum ada kelanjutannya, gitu Pak. Mungkin itu. Terus kapal yang CKNJ offline itu bagaimana Pak? Karena tahun 2020 kami mengajukan pengusuhan baru dan perbaikan masih saja seperti itu. Sekian mungkin Pak. Itu makanya pertanyaan. Pak, apa yang barusan yang terakhir apa? Nggak kedengaran Pak. Usulan Mati. apa? Usulan yang belum. Operator DTKS itu tidak semua fasilitator Pak. Fasilitator itu tidak semua operator DTKS di kecamatan kami, dan ada sebagian operator DTKS itu dari luar, bukan fasilitator. Nah, untuk operator DTKS belum ada kelanjutannya Pak. Terus ketika 2020 kami mengajukan ekspor DTKS CKNJ offline, itu di data yang sekarang, di data CKNJ online itu ada gitu Pak. Jadi untuk pengusulan 2020 itu nggak ada, gimana gitu Pak? Itu mungkin Pak yang saya tanyakan. Baik, terima kasih dari fasilitator Desa Cempaka Malangbong. Jadi karena waktunya hari Jumat, yang lain fasilitator Pak Habib Babu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Discord ataupun lewat email bidang sosbud yang sudah di-share di chat. Terus terkait tadi 3 tanggapan saya kembalikan ke Pak Kepala Bapeda. Tadi dari Dinas 2 SKP Dinas Sosial DKP, mungkin tadi ini ada dinas yang kaitan dengan pelayanan dasar PUPR, Perkim. Terus tadi terakhir dari perwakilan fasilitator, maka Pak Kapan memberikan tanggapan paling. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari perangkat daerah maupun juga dari fasilitator. Saya kira terutama dari Dinsos ya. Ya ini Pak, memang betul Pak bahwa bagaimana kemudian pemutahiran data ini menjadi poin penting kita begitu ya. Bagaimana kemudian juga ini akan menjadi masukan kepada perangkat-perangkat yang lain. Bagaimana bahwa data itu harus yang bersumber dari DTKS atau sekarang ada CKNJ ya. Nah ini yang harapannya makanya tadi kami mencoba menggagas ya bahwa Rapat Ruhama itu tidak hanya jadi program, tapi dia lebih menjadi sebuah lembaga. Jadi nanti banyak program yang di dalamnya, gitu ya. Ketika sudah jadi lembagaan yang betul-betul baik, gitu ya, eksis, gitu. Nah ini pun juga sangat penting. Kenapa menjadi kelembagaan menjadi penting? Karena tadi kita juga akan membawahi berbagai sumber daya di dalamnya, gitu ya. Seperti tadi yang juga menyambung kepada apa yang dipertanyakan oleh fasilitator dari Pak Abdul Aziz ya, dari Desa Campaka. Betul Pak, di sini operator DTKS dengan fasilitator kan beda. Nah, yang ada yang masuk di fasilitator yang tidak. Nah, saya harapkan dengan nanti itu kan jelas, makanya perlu kita inventarisasi
mana yang sebagai fasilitator, mana yang sebagai operator, begitu ya. Nah, harapannya kenapa ini supaya betul-betul kinerjanya bisa terbangun dengan baik, gitu ya, terintegrasi dengan baik. Mana sebagai fasilitator ataupun juga apakah nanti mereka fasilitator itu sebagai operator, gitu ya. Nah, nanti akan kita coba tuangkan, gitu ya. Makanya nanti hasil dari rapat koordinasi ini saya mintakan nanti dari dinas sosial itu data-data dari fasilitator, dari mulai nama, alamat, nanti kita akan buat form isian karena ini harus, dan kita harus meregister ya. Harapannya adalah mereka terregister dengan baik, punya ID, punya nomor ID tersendiri gitu ya, masing-masing fasilitator ini supaya tidak sembarangan begitu ya, ataupun juga kita nanti ada tahapan berikutnya adalah pengembangan sumber daya. Kita harapkan nanti ada pelatihan-pelatihan, ada pendampingan-pendampingan gitu ya untuk para fasilitator itu supaya mereka dapat bekerja dengan baik gitu ya. Termasuk tadi Pak Wabu menyampaikan ya kalau mungkin kita bisa memberikan reward and punishment-nya atau reward-nya gitu ya. Jadi kalau yang memang tidak aktif atau yang sudah ya udah kita ganti gitu ya, atau yang aktif kita coba dan itu akan kita dorong. Jadi misalkan kan tidak selamanya juga, misalkan tim pendamping ada supervisor, mungkin juga supervisor juga ada berganti gitu, kita evaluasi supervisornya, mungkin dari fasilitator menjadi supervisor gitu ya. Nah ini yang sebuah organisasi yang betul-betul bisa baik gitu ya, berjalan dengan baik, yang dampaknya adalah bagaimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan data atau penyediaan-penyediaan tadi, sehingga beberapa permasalahan Bapak Ibu yang hari ini ada, misalkan banyak aspirasi masyarakat yang terjadi, misalkan karena mereka belum memperoleh atau kesulitan memperoleh bantuan, gitu ya, apalagi dalam masa pandemi saat ini. Nah harapannya dengan lembaga Lapan Ruhama ini, dengan lembaga yang tadi lebih ini, mereka sudah punya saluran informasi, sebenarnya tidak perlu melakukan demo atau melakukan apa gitu ya, unjuk rasa dan sebagainya. Cukup mereka melaporkan ke Lapan Ruhama ini, melaporkan kepada rujukan. Mereka lah yang fasilitator inilah yang kemudian akan memberikan informasi kepada yang di atas. Jadi saluran informasinya lancar gitu. Apalagi dengan harapannya dengan dengan sistem informasi nanti itu akan tidak perlu datang gitu ya. Nanti kita akan lihat di monitor begitu. Oh ini ada laporan nih, gitu ya, dari misalkan nomor ID sekian-sekian, tidak perlu mencantumkan namanya, begitu ya. Nanti misalkan tadi seperti Abdul Aziz, gitu ya, misalkan misalkan nomor ID-nya nomor sekian. Nah langsung saja di itu, berarti ini dari misalkan desa Campaka Malangbong misalkan. Jadi sudah tahu datanya, oh ini data dari mana. Ini siapa yang melaporkan gitu ya. Jadi cukup dengan nomor ID itulah yang kemudian akan memberikan data-data di dalam nanti dashboard manager itu dalam sisi informasi tadi. Gitu ya. Jadi semua nanti akan terakumulasi dan itu lebih up to date gitu ya. Nah harapannya seperti tadi masukan dari yang saudara Abdul Aziz tadi, ini kan yang bagaimana kemudian tindak lanjut terhadap program dan sebagainya. Bagaimana kemudian apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan. Nah ini saya kira ini dengan tadi pembentukan kelembagaan yang sudah terlembaga dengan baik, terlembaga dengan terstruktur, sehingga ini tidak sudah lagi bukan kendala, secara otomatis gitu ya, programnya akan berjalan. Nah seperti itu Pak Abu, saya kira kita akan bersama-sama. Kebetulan Bapak Peda sebagai sekretariat TPK-PKD, saya kira nanti akan kita bersama-sama bagaimana kemudian bisa memberikan pelayanan yang betul-betul baik kepada para tenaga-tenaga pendamping, fasilitator, supervisor yang ada di daerah untuk bisa mereka bekerja dengan baik, kemudian juga bisa menyampaikan informasi dengan baik, gitu ya. Termasuk juga bagaimana tadi pemanfaatan perangkat-perangkat, gitu ya. Nah hari ini, gitu ya, perangkat ini kan dihibahkan, misalkan.
Nanti kalau itu sudah dibentuk suatu lembaga, itu maka barang itu adalah tetap barang aset pemerintah, ya. Barang asetnya yang kemudian nanti dimanfaatkan, maka akan terregister juga, begitu ya. Tidak kemudian sekarang disampaikan kepada fasilitator, akhirnya tidak jelas, gitu ya. Verifikasinya seperti apa. Nah, kalau itu ada pengelolanya, ada kelembagaan yang jelas, maka perangkat, sistem, orang itu akan terkendali juga, Pak. Nah, ini harapannya kita ke depan, bagaimana melembagakan suatu organisasi yang betul-betul lebih baik lagi ke depannya, begitu Pak. Karena ini penanganan masalah kemiskinan tidak akan berhenti sampai di sini. Tidak berhenti pada saat ada pandemi, begitu ya. Tapi ini akan berjalan sampai terus, begitu ya, untuk bisa bagaimana memberikan pelayanan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat. Gitu. Jadi ini bukan hanya untuk saat ini. Jadi DTKS itu bukan hanya kemudian untuk periode saat ini, tapi ini untuk konten berjalan. Karena program itu harus terus kita laksanakan. Penanganan kemiskinan, gitu ya. Bagaimana kemudian pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatannya, gitu dan sebagainya. Saya kira ini yang Bapak Ibu perlu kita sepakati bersama dan juga perlu kita tindak lanjuti bersama. Jadi setelah ini, gitu ya, ini kita masih terus akan melakukan verifikasi. Dan harapannya tadi Pak Abu, kalau masih ada di Zoom ini, atau juga dari perwakilan dinas ini, melalui fasilitator, nanti kita coba akan inventarisasi apa permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pengelolaan daripada Lapat Duhama ini, gitu ya. Karena kita juga tidak sedikit Pak mengeluarkan anggaran untuk Lapat Duhama ini, untuk penanggulangan kemiskinan ini per setiap tahunnya, sehingga tadi harus betul-betul bisa memberikan dampak, output dan outcome serta benefit impact-nya dalam sisi penanggulangan kemiskinan tadi, ya. Saya kira itu yang menjadi harapan kita bersama, dan semoga kita dapat terus membangun kerjasama kita dengan sebaik-baiknya. Komunikasi kita nanti kita harapkan ada call center, gitu ya. Ada kemudian nanti ada helpdesk-nya dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi lebih baik lagi kita ke depan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nanti bisa kita komunikasi dalam ruang yang lain, dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama, mungkin 2 minggu ke depan, kita sudah bisa bertemu lagi setelah kita memperoleh beberapa masukan, juga data-data, ya, terutama dari sisi sumber daya yang ada, yang sudah tadi seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Aziz, kita verifikasi mana sebagai operator DTKS, mana yang hanya sebagai fasilitator, begitu ya. Ini pun juga harus ada pengklasifikasian, mana sebagai supervisor dan sebagainya, dan masing-masing ya. Nanti juga Pak Kabid Sosbud sebagai leading sektor di Bapeda, saya kira nanti bisa memberikan fasilitasi, begitu ya, terhadap data-data yang akan disampaikan tadi. Saya kira itu Bapak Ibu ya yang dapat sampaikan sebagai tanggapan, dan sekaligus juga mungkin kita mengakhiri pertemuan hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Mangga Pak Kabid Sosbud. Baik, terima kasih Pak Kepala Bapeda yang telah memberikan penjelasan terkait apa yang tanggapan tadi dari fasilitator untuk pembenahan siapa yang nanti yang tupoksinya fasilitator, supervisor, puskesor, dan kaitan-kaitan masalah perangkat yang ada di tingkat desa, kaitan dalam penanganan kemiskinan itu. Tadi amanat Ketua TKPKD bahwa pemutahiran data DTKS ini harus 100%. Ini itu kesimpulan dari pertemuan ini. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Kaban, perlunya komitmen bersama, perlunya kolaborasi bersama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Bapak dan Ibu, direncanakan bahwa kegiatan ini sampai, kalau di belakang background saya ini, sampai 10.30. Sekarang sudah menunjukkan 10.49. Maaf, sudah melewati batas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya khususnya SKPD yang sudah bergabung dalam kesempatan ini. Dan acara rapat ini bukan acara yang
Ini pasti berkelanjutan gitu, rapat koordinasi yang disarankan tadi oleh Pak Kepala Bapeda untuk rutin bulanan ataupun nanti diagendakan. Terima kasih kepada rekan-rekan TKSK, supervisor dari tingkat kecamatan, dan terima kasih kepada fasilitator tingkat desa. Jadi mohon link yang sudah di-share di chat itu link absensi atau yang pesertaan hadir diisi sebagai bukti bahwa kehadiran Bapak Ibu itu diperhatikan. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf dari penyelenggara secara virtual karena situasi pandemi dan dalam situasi PPKM kita laksanakan secara rapat virtual. Kita tutup saja acara rapat ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kabid, Pak Abu dari Dinas Sosial, para kabid yang ada di dinas yang lain, para fasilitator. Terima kasih khusus kepada Pak Kepala Bapeda yang telah komitmen terus masih memperhatikan berkaitan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut. Yang amanatnya tadi adalah kelembagaan sampai perangkat di tingkat desa. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup saja dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil